sekalipun posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan, sebenarnya secara prinsip dalam praktek politiknya PDIP itu tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Bahkan jadi kalau maju juga PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Biasanya kode-kode politik yang selalu dikait-kaitkan soal bagaimana romantisme historis yang selalu terbentuk ya ketika Pak Prabowo dengan Megawati itu berjumpa. Konon setelah pertemuan ini kan ada rencana pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Mungkin inilah cerdiknya dari Bu Megawati dan Pak Prabowo yang memainkan irama politik saat ini yang diungkap oleh pengamat politik Adi Praitno. Diam-diam ternyata PDIP sedang memainkan langkah catur politiknya dengan pemerintahan Pak Prabowo guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terkait posisi politik PDI Perjuangan sampai sekarang kan masih berada di luar pemerintahan. Dan kalaupun ada perubahan, itu seperti disampaikan oleh beberapa tokoh dari PDI Perjuangan, biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan diselenggarakan pada tahun ini. Nah, kalau bagi kami, tadi saya tegaskan bahwa ketika pertemuan kenegaraan ini terjadi, ini kan terkait dengan hal yang sangat mendasar bagi bangsa ini. Terkait dengan dasar negara, terkait dengan Pancasila. Kalau soal koalisi dan politik praktis itu kan hal yang permukaan. Karena pentingnya Mbak, lahirnya Pancasila ini kan kita nggak bisa memahami, menghayati Pancasila tanpa membaca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Betul. Bicara tentang toleransi beragama, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang nasionalisme yang tidak sempit, ya, bicara tentang gotong royong. Jadi ini momen penting bahwa kita tidak hanya mau memahami Pancasila sebagai sila-sila yang sekarang sering dihafal dan dibaca, tapi mesti juga membaca pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Bagaimana dari penggalian beliau, penghayatan beliau, pencarian beliau selama bertahun-tahun untuk mencari tentang dasar negara, tentang filosofi bangsa kita, itu juga secara gamblang, secara jelas disampaikan dalam pidato tersebut. Jadi momen ini kalau menurut kami Ibu Megawati itu ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membaca kembali naskah pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Itu pentingnya dari lahirnya Pancasila di situ, Mbak. Menurut saya itu. Mas Adi, kalau kita bicara soal oligarki versus demokrasi, apakah keakraban dari para elit ini bisa mencerminkan bahwa oposisi dijinakkan dalam tanda kutip untuk masuk ke pemerintahan? Ya, bagi saya sebenarnya kalau mau jujur, sekalipun posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan, sebenarnya secara prinsip dalam praktek politiknya PDIP itu tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Bahkan dalam banyak hal PDIP itu memberikan dukungan secara total kepada kebijakan-kebijakan politik di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Betul itu guys. Bisa kita cek satu persatu, misalnya soal kenaikan PPN yang 12%, PDIP mendukung. Soal program makan bergizi gratis, PDIP mendukung. Soal revisi Undang-Undang TNI, PDIP juga mendukung. Jadi kalau mau jujur, PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Itulah yang saya sebutkan, koalisi itu tidak harus diformalkan, tapi yang paling prinsip adalah dalam praktiknya, bagaimana keputusan-keputusan politik pemerintah itu kemudian didukung secara penuh oleh PDIP. Tapi bagi saya satu hal ya, sekalipun misalnya Pak Prabowo Subianto dengan Megawati memiliki hubungan yang cukup baik, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Ini kan tentu untuk memberikan satu gambaran besar bahwa berpolitik itu suatu waktu memang boleh bersahabat, tapi kalau memang ada sesuatu yang pahit, tidak baik, katakan itu sekalipun pahit, katakan itu sekalipun keduanya saling berteman satu sama yang lain. Saya kira itu posisi politiknya. Baik. Singkat saja untuk Bung Hendarsam, bicara soal bisik-bisik, ini yang dibisik-bisikkan apa nih? Artinya banyak yang nggak boleh tahu atau gimana? Apa temanya? Ini guys? Aduh, ini saya kebagian yang non formal semua ini masalahnya. Jadi yang tahu kan tentunya Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, dan kita belum bisa mengkonfirmasi apa yang beliau berdua perbincangkan.
tentang masalah itu. Cuman saya kembali memperkuat apa yang dikatakan oleh Mas Guntur Romli tadi, bahwa kehadiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini tidak terlepas daripada peran daripada Bung Karno, ya, selaku penggali dan penggagas daripada Pancasila itu sendiri. Dan oleh karena itu Pak Prabowo sebagai, saya anggap Pak Prabowo, kenapa saya ada di Gerindra juga, saya anggap beliau adalah saat itu adalah Soekarno muda, makanya saya masuk Gerindra karena itu. Dan oleh karena itu akselerasi dan implementasinya, penekanan pada Pancasila sebagai fondasi kebijakan, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan tindakan kita sehari-hari, itu yang akan ditekankan dan terus-menerus dikumandangkan oleh Pak Prabowo. Ya, jadi kembali lagi, ini kesamaan ideologi menyatukan antara Pak Prabowo dan Bu Mega di momen yang sangat sakral di hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 2025. Kalau Mas Guntur mungkin tahu apa yang dibisikin. Apa, Mas? Saya juga nggak tahu, belum dapat informasi juga. Tapi saya kira apapun yang dibisikkan, tapi kan itu mencairkan suasana, apalagi kan disebutkan ada canda, ada tawa, dan itu menyejukkan lah, menunjukkan bahwa intisari dari Pancasila itu kan adalah gotong royong. Dan sila ketiga adalah persatuan Indonesia, dan pertemuan kenegaraan antara dua tokoh ini ya benar-benar mempersatukan kita dan menyejukkan kita, begitu, Mbak. Mas Adi, singkat saja terakhir, momen personal, keakraban, pendekatan personal di antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, apa yang bisa dimaknai dan kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan antar keduanya? Ya, saya ingin menjawab dua hal. Sepertinya bisik-bisik yang belum dijawab oleh Bang Hendar sama Bang Guntur. Saya ingin menjawab. Apa ini? Kira kapan ini dibikinin nasi goreng? Yang sudah ditunggu-tunggu ya. Biasanya kode-kode politik yang selalu dikait-kaitkan soal bagaimana romantisme historis yang selalu terbentuk ya ketika Pak Prabowo dengan Megawati itu berjumpa. Konon setelah pertemuan ini kan ada rencana pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya bagi saya kodenya sederhana kok, bahwa Prabowo Subianto dengan Megawati ya sohib, kawan lama yang tidak bisa dibentur-benturkan satu sama yang lain. Meski PDIP berada di luar kekuasaan, bukan berarti harus berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Karena dalam banyak hal PDIP sudah menyatakan ya secara terbuka untuk bekerja sama. Bagi saya politik kita seperti itu, adalah politik kerjasama dan politik konsolidasi dan politik gotong royong. Cuman satu hal yang ingin saya tegaskan, karena PDIP terlanjur masih berada di luar, kalau memang ada sesuatu yang tidak baik dengan negara kita terkait dengan kinerja menteri, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, merugikan masyarakat, ya saya kira PDIP perlu bersuara. Itu penting sebagai teman, tapi teman yang juga selalu mengingatkan tanpa henti. Baik, terima kasih. Artinya Oke guys, jadi meski secara resmi berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, PDIP dinilai tidak pernah benar-benar berseberangan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Menurut pengamat Adi Praitno, dalam praktek politik sehari-hari PDIP justru memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Beberapa contoh menurut Bang Adi, kebijakan yang didukung PDIP antara lain adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Lalu ada program makan bergizi gratis hingga revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia TNI, guys. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDIP identik dengan warna merah sebagai partai oposisi, secara praktis dukungannya mereka terhadap pemerintah justru sejalan dengan partai berwarna coklat, yaitu Gerindra, guys. Jadi semoga saja semua pemimpin kita bisa bekerjasama dengan baik untuk Indonesia lebih baik ke depannya, guys. Terlepas sebagai manusia ataupun para politisi, pasti juga ada kurang lebihnya, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.